Shalom semua. Saya gembira bersama dengan teman-teman semua, saudara-saudari dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebentar kita akan bermula dalam 1 menit. Kita akan bermula 1 hingga 2 menit. Kita akan bermula. Mari ambil tempat yang terbaik untuk kita bersama-sama. Mungkin lain yang paling selesa ada di ruang tamu, dan saya minta supaya Anda berada di situ dengan selesa. Mungkin ada yang di dapur, saya alwalokan juga berada di tempat Anda yang paling selesa. Kita akan mulakan ibadah kita. Ya, saya harap kita bertenang dan kita akan mulakan sebentar ini. Sementara kita menanti teman yang lain yang akan bergabung dengan kita pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat yang kedua hingga yang ke-11 dalam bahasa Ibrani. Ucapan syukur dan doa. Aku bersyukur kepada Allah. Setiap kali aku teringat akan kamu, dan aku senantiasa mendoakanmu dengan sukacita dalam setiap permohonan, karena persahabatanmu dalam Injil dari mulanya hingga sekarang. Aku yakin bahwa Allah yang telah memulakan suatu pekerjaan yang baik dalam dirimu akan menyudahkannya hingga hari Yesus Kristus. Wajarlah aku memikirkan demikian tentang kamu semua, karena kamu senantiasa dalam hati. Kamu juga turut mendapat kasih karunia Allah bersamaku, baik dalam hal aku dipenjarakan ini maupun dalam mempertahankan dan meneguhkan Injil. Allah yang menjadi saksiku bahwa aku amat merindui kamu dengan kasih Kristus Yesus. Inilah doaku, semoga kasihmu bertambah-tambah dengan pengetahuan dan pengertian, supaya kamu dapat mengetahui perkara-perkara yang baik, senantiasa tulus ikhlas dan tidak bersalah hingga hari Kristus, serta dipenuhi dengan buah pembenaran yang datang melalui Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan terus memuji-puji nama Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dan mari kita menyembah Tuhan, persembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Saat masuk ke hadirat-Mu, Syukur dan sembah, persembahkan
terjadi di ladangnya Tuhan. Amen. Kita tahu Roh Kudus yang akan memberikan kehidupan buat kita. Haleluya. Mari kita berdoa, mari kita sama-sama berdiri. Mari kita angkat tangan, kita lakukan bersama-sama dan nyanyikan sama-sama dengan kami. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah
memberkati kita semua, amin. Saya sangat gembira karena kita dapat berkumpul sekali lagi, beribadah bersama-sama. Kalau saya tidak silap, ini adalah minggu yang ke-10. Kalau saya tidak silap ya, 9 untuk kita. Kita bermula selepas 15 hari bulan, dan ini adalah minggu yang ke-9. Kita mengadakan live streaming, online service secara live. Artinya kita live, betul-betul live, oke? Pada masa yang sama saya berdiri di sini, yang bersiaran dalam waktu dan jam yang sama, berada bersama dengan Anda. Saya gembira untuk melakukan ini, saudara, karena ini adalah pelayanan yang dapat membangun kita bersama-sama. Kiranya damai Tuhan Yesus Kristus akan memenuhi kita pagi hari ini, amin. Walaupun pertemuan kita ini, saudara, adalah secara maya, tetapi setiap kali kami bersiaran di tempat ini, saya dan istri merasa bahwa kita ada connect satu dengan yang lain, berasa ada hubungan dan keakraban walaupun secara maya, walaupun tidak bersama dalam ruangan ini, saudara, tapi kami tetap merasa ada kesatuan dalam beribadah. Kami dapat merasa bahwa jemaat seperti mengikuti ibadah ini dengan baik sekali, dan menerima dan meresponi firman Tuhan dengan baik sekali pada masa yang disampaikan. Saudara, ini adalah perkara yang sangat luar biasa, pengalaman yang luar biasa, dan satu kekayaan rohani lagi yang Tuhan berikan kepada kami dan juga kepada saudara-saudari yang beribadah bersama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan tetap diberitakan baik dalam waktu yang sukar, keadaan yang tidak baik, maupun dalam keadaan yang baik. Artinya, walaupun situasi dunia dalam keadaan yang tidak baik, maupun dalam keadaan yang baik, firman Tuhan tetap diberitakan. Belajar daripada Paulus, dari kasih Tuhan. Ketika Paulus di penjara, saudara, dia di dalam tahanan rumah di kota Roma pada satu waktu, itu tidak dapat menghalang beliau untuk menulis surat-surat kepada jemaat. Ada 2 yang tidak terpenjara walaupun Paulus dipenjara pada waktu itu, yaitu surat-suratnya yang sekarang diterima sebagai firman Tuhan dalam perjanjian baru yang dikanunkan, yang kita terima, yang menjadi bahagian dasar-dasar iman Kristen kita. Dan yang kedua, doa-doanya kepada orang percaya. Saudara, walaupun situasi seperti ini, tapi firman dan doa kita tidak pernah akan terhalang dan tidak terpenjara. Amin. Saya berdoa supaya firman Tuhan terus diberitakan di kalangan kita, dan juga doa kita terus sampai kepada Tuhan sebagai doa syafaat dan untuk teman-teman kita. Nah, saudara-saudari, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengambil memberitakan firman Tuhan dengan mengambil tema SIB Sabah sebagai tema pemberitaan firman. Oleh karena saudara, kita adalah satu dalam tubuh Kristus di gereja ini, gereja SIB Sabah, maka adalah wajar pada hemat saya untuk kita membahas sedikit daripada tema ini. Nah, salah satu perkara yang perlu dalam perjalanan gereja adalah kita perlu tahu di mana kita, dari mana kita, di mana kita pada waktu ini, dan kemana kita pergi. Kita perlu tahu, saudara, bagaimana kita pergi ke tujuan. Dan yang paling penting juga pada saat-saat seperti ini, pada tahun ini, saudara, kita perlu tahu apa core business kita sebagai gereja Tuhan pada waktu-waktu ini. Saudara-saudari, jika tidak, kita akan sesat jalan dan boleh sesat jalan. Jika kita tidak bergerak dalam fahaman dan tindakan satu gereja, kita akan berjalan masing-masing dengan tujuannya. So, itulah sebabnya hari ini kita perlu mengetahui apa tema gereja SIB Sabah pada tahun ini. Dengan tujuan saya adalah supaya kita mengenali dan dapat bergerak bersama dalam pelaksanaannya, sehingga tema yang diberikan oleh kepimpinan kepada kita bukan sekedar tema gereja biasa, tetapi itu menjadi kehidupan kita sepanjang tahun ini. Gereja bergerak dalam fokus dan arah tuju yang sama, bersatu sebagai satu tubuh Kristus. Amin.
Nah, saudara-saudari dikasihi Tuhan, kalau Anda belum tahu apa tema SIB Sabah pada tahun ini, tema yang diberikan kepada kita adalah gereja yang mendewasakan. Mari kita sebut bersama-sama, 1, 2, 3, gereja yang mendewasakan. Di rumah Anda masing-masing kita sebut bersama-sama, 1, 2, 3, gereja yang mendewasakan. Saudara, tema ini amat jelas dan saya boleh katakan sebagai direct to the point, yaitu tema ini menjadi core business gereja sepanjang tahun ini, malah ianya harus menjadi fokus utama gereja, bisnis utama gereja sepanjang hayat gereja sehingga Tuhan Yesus datang, saudara kasih Tuhan. Kenapa saudara? Karena adalah sangat menarik, karena pemimpin rohani kita telah mendengar dari Tuhan, dan ini yang saya percaya, mendengar dari Tuhan tentang keperluan jemaat Tuhan. Apakah keperluan jemaat Tuhan, saudara kasih Tuhan? Keperluan jemaat adalah gereja perlu mendewasakan mereka. Amin. Tuhan berbicara kepada pemimpin kita supaya jemaat harus bertumbuh. Dan Tuhan berbicara kepada pemimpin kita bahwa gereja harus bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman, kerohanian bagi jemaat Tuhan. Dengan itu saudara, gereja perlu meresponi. Dimanapun gereja, apapun size gereja, siapapun gereja, gereja perlu meresponi wahyu dan penyataan Tuhan ini yang diterima oleh pemimpin kepada gerejanya, supaya berjalan di dalam pewahyuan Tuhan, yaitu gereja harus bertindak menjadi gereja yang mendewasakan jemaatnya. Saya percaya bahwa penyataan Tuhan ini merupakan penugasan yang diberikan ataupun salah satu panduan kepada gereja kita, gereja lokal SIB Sabah dimanapun berada, supaya kita bergerak bersama dalam satu pahaman dan satu tindakan. Saudara dikasihi Tuhan, tema ini merupakan seruan atau cabaran Tuhan untuk melayani jemaat supaya jemaat akan bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Amin. Nah, saudara, salah seorang pengkhotbah yang memberikan kesan kepada anak-anak muda pada tahun 1980-an, ujung 80-an, 86, 87 mungkin ke atas, sehingga 1992 kalau saya tidak silap adalah almarhum Yeremia Rim. Dan saya masih ingat apa yang dia katakan. Dia katakan seperti ini. Jika seseorang sudah berumur 20 tahun katanya, artinya usia Kristiannya itu sudah 20 tahun, ataupun usia badannya, tubuh badannya itu di dunia sudah berumur 20 tahun, tetapi masih minta susu. Nenek dia kembali ke rumah dan minta susu ibunya, kata almarhum Yeremia Rim. Dia katakan itu adalah cacat namanya katanya, karena sudah berumur 20 tahun tapi masih minum susu katanya, itu cacat. Saudara, dia mengatakan bahwa itu benar juga kepada gereja, bahwa kalau sudah berusia lebih lanjut, sudah berusia 10-20 tahun sebagai orang Kristen, tetapi jika dia masih kembali meminta susu sebagai Tuhan, itu nampaknya ada kecacatan di dalamnya. Saudara, itulah sebabnya saya sangat yakin bahwa pada waktu kita menerima pewahyuan untuk gereja mendewasakan jemaat, ini benar-benar perkara yang penting, bisnis yang penting untuk gereja. Saudara, tahukah Anda bahwa jika gereja dipenuhi dengan bayi atau anak-anak yang cacat sedemikian, gereja akan berputar dalam masalah yang rumit, dan gereja akan hanya berputar untuk mencari penyelesaian demi penyelesaian, dan tidak pernah bergerak ke hadapan kepada bisnis ataupun kepada amanat yang Tuhan berikan kepada gereja. Dan we are wasting our time to handling problems di dalam gereja. Gereja yang demikian saudara akan dipenuhi dengan anak-anak yang bising, yang suka bermain-main, minta diperhatikan, bertengkar dalam perebutan permainan. Bayangkan anak-anak yang seperti itu, dan pertengkaran yang tidak berkesudahan di antara mereka, saudara kasih Tuhan. Oleh itu, pada hemat saya, saudara kasih Tuhan, adalah suatu tema yang diberikan kepada kita pada tahun ini. Mereka akan merupakan suatu tema yang baik dan amat tepat untuk gereja kita. Yang bersetuju dengan saya katakan amin. Amen. Saudara,
Itulah sebabnya tema ini perlu menjadi komitmen gereja kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pergi kepada ayat-ayat Alkitab yang berkenaan dengan pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman, saya mengajak kita untuk mengenali matlamat-matlamat SIB Sabah. Jika Anda daripada gereja SIB Sabah, ini harus dihafal. Karena ini matlamat penubuhan gereja SIB Sabah. Hanya 3 saja. Dalam perlembagaan gereja SIB Sabah, saudara, dalam perkara matlamat penubuhannya, yang dinyatakan seperti ini. Matlamat sidang Injil Bonyo adalah yang diterima dari Tuhan, seperti mana yang dinyatakan dalam Alkitab. Yang pertama, untuk menjadi saksi Kristus. Ini yang pertama. Jadi kalau Anda seorang Kristen yang bergabung dalam tubuh Kristus di gereja ini, matlamat Tuhan untuk gereja kita adalah Anda ataupun gereja ini menjadi saksi Yesus. Yang kedua adalah memberitakan Injil ataupun kabar baik. Ada kabar baik yang kita terima, yang ada dalam hati kita, yang kita alami dan kita hidupi. Dan kita harus memberitakan kabar baik di mana-mana tempat yang perlu kita beritakan Injil, saudara kasih Tuhan, kepada setiap orang. Inilah gereja SIB. Dan yang ketiga, sederhana, adalah untuk mendiri dan menggembalakan sidang jemaat setempat. Saya ulangi lagi. Untuk mendiri dan menggembalakan sidang jemaat Tuhan. MENDIRI, mendiri, planting a church. Kesimpulan saya dalam matlamat ini adalah amanat Tuhan Yesus kepada gereja ini, yang seperti ataupun amanat ini adalah merupakan core business bagi kita, yaitu kita gereja memberitakan kabar baik kepada orang yang belum menerima dengan Injil, memuridkan mereka dalam gereja lokal, dan menggembalai jemaat lokal atau sidang setempat itu, jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara dikasihi Tuhan, jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada kita harus dimuridkan, harus digembalai supaya bertumbuh dalam iman dan kerohanian. Dan gereja ini merupakan gereja yang harus bertanggung jawab kepada jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Saudara, kalau gereja melahirkan anak tetapi tidak bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak itu dijaga, bertumbuh dan membesar dengan baik, ini akan menjadikan gereja anak-anak itu akan cacat dan mempunyai masalah. Kita tidak menjadi gereja yang hanya melahirkan anak, tetapi saudara tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Salah satu punca masalah dunia, saudara kasih Tuhan, ada ramai anak yang tidak menerima pembapaan, yang sesungguhnya berhadapan dengan masalah keluarga, sehingga memberikan pesan yang tidak baik kepada mereka, anak-anak, sehingga itu menimbulkan masalah. Akibatnya terjadi banyak masalah karena masalah tersebut. Saudara dikasihi Tuhan, demikian juga gereja. Jika gereja tidak bertanggung jawab untuk pertumbuhan iman dan rohani jemaat, maka akan wujud perkataan jemaat pengunjung gereja sekali setahun. Dan ada juga jika gereja tidak bertanggung jawab dalam hal mendewasakan jemaatnya, saudara, maka wujudlah perkataan Kristen IC saja, ataupun jemaat yang dikatakan bahwa dia harus dijakau ulang, dijakau semula. Sepatutnya tidak berlaku seperti itu. Ada jemaat yang disebut unchurched, dan ada banyak lagi gelaran yang mungkin kita berikan kepada mereka. Kita mau bertanya, di manakah masalahnya? Tema ini memberikan jawaban kepada kita. Tidak perlu menjadi gereja yang mendewasakan. Amin. Jika ada pemimpin gereja yang sedang bergabung dengan kami pada hari ini, tema ini juga penting untuk Anda perhatikan. Dimanapun Anda berada, dimanapun gereja Anda, ini tema yang sesuai untuk kita semua. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, pada waktu kita berbicara tentang pertumbuhan rohani, pasti ada dasar Alkitabnya. Ada ayat-ayat yang menyatakan kepada kita tentang keperluan untuk pertumbuhan rohani. Saya akan berikan kepada kita beberapa ayat, banyak ayat saya berikan kepada kita pada hari ini. Saya harap jemaat bersedia pen dan tulis nomornya dulu, baru nama kitabnya, supaya Anda tidak akan hilang. Oke? Ini caranya untuk memudahkan Anda mengingat pembacaan firman Tuhan.
Dikatakan dalam 1 Korintus bab yang ketiga ayat pertama hingga kedua. 1 Korintus 3 pertama hingga kedua dikatakan seperti ini. Dan aku, kata Paulus, ini penik surat Paulus, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara, dalam ayat ini Paulus berbicara tentang dua jenis manusia ataupun Kristen. Manusia Kristen, saya gabungkan manusia Kristen. Dia Kristen, dia adalah seorang Kristen. Dua jenis. Dia katakan di sini manusia duniawi. Ini adalah gambaran bayi rohani, sudah lahir, percaya, tetapi dia masih bayi dan perlu membesar, seperti yang dikatakan oleh Paulus, menjadi manusia rohani. Yaitu menunjukkan bahwa saudara kasih Tuhan, ada anjakan kedewasaan dari manusia duniawi kepada manusia rohani. What I'm trying to tell you is this: apabila gereja berkatakan gereja harus mendewasakan, there is a biblical basis for it. Yaitu ada keperluan seperti kata Paulus, nature manusia rohani atau nature ke-Kristen, orang Kristen adalah begini. Dia lahir setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penjelamat, dan dia adalah bayi rohani. Dan dikatakan di Paulus ada manusia duniawi pada waktu itu, artinya bayi. Dan oleh itu ada keperluan untuk bertumbuh sehingga manusia rohani. Amin. Nanti saya akan jelaskan apa maksud kedewasaan yang sedemikian selepas ini. 1 Korintus 13 ayat 11 berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak, kata Paulus. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, kata Paulus. Paulus membuat satu gambaran dalam ayat ini, saudara, tentang pertumbuhan rohani. Yaitu, kata Paulus, dulu aku kanak-kanak, dalam kata yang lain, saya adalah Kristen kanak-kanak, bayi rohani, kanak-kanak. Dan kanak-kanak itu, kata Paulus, perlu bertumbuh menjadi yang dikatakan Kristen dewasa, yaitu yang memiliki cara cakapnya yang timbul daripada pemikirannya, yang apa yang diterimanya menjadi dewasa rohani. Jadi Paulus, saudara, memang memberikan gambaran kepada kita bahwa ada Kristen anak-anak dan harus bertumbuh menjadi dewasa rohani, saudara. Efesus 4 ayat 13 hingga 15. Efesus 4, 13, 15 berkata seperti ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Garis bawahi kata ini, kedewasaan penuh. Saya ulangi lagi, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus adalah yang menjadi the center, paksi yang menjadi ikutan, yang harus menjadi contoh dalam pertumbuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, dengar ini baik-baik. Ada manusia rohani, ada orang Kristen yang anak-anak, dan anak-anak ini diombang-ambingkan oleh rupa-rupa agen pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan, mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam kata yang lain, saudara, Paulus menggambarkan kepada kita, khusus kepada jemaat di Efesus, bahwa ada Kristen yang belum dewasa, yaitu mungkin masih bayi, maupun mereka itu remaja dan belia rohani. Oleh itu, saudara, dia perlu bertumbuh menjadi dewasa rohani, yaitu ke arah Dia, yaitu Kristus Yesus yang adalah kepala. Saya hanya gambarkan kepada kita untuk mendasar, memberi dasar kepada kita. Apakah ada keperluan bagi gereja Tuhan untuk mendewasakan jemaatnya? Perlukah ada tindakan-tindakan yang wajar diberikan? Paulus memberikan gambaran kepada kita bahwa ada manusia kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran,
dan itu adalah bayi ataupun kanak-kanak rohani ataupun remaja rohani, tidak dijelaskan. Tetapi yang nyata saudara, perlu ada tingkat pertumbuhan dalam iman ataupun kerohanian kita. Amin. Saudara, dan ini yang menarik juga dalam Ibrani bab yang kelima ayat 12 hingga 13. Dalam Ibrani bab yang kelima ayat 12 hingga 13 dikatakan seperti ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Perhatikan baik-baik. Dalam sudut waktu sudah lama menjadi orang Kristen, sepatutnya kamu sudah menjadi pengajar, kata Paulus. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Dalam kata yang lain, sudah lama jadi orang Kristen, tetapi masih bayi, masih perlu susu. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Dalam kata yang lain, setelah lahir baru jadi orang percaya, dia adalah anak kecil dan perlu susu. Ingat baik-baik, ada orang Kristen bayi yang memerlukan susu. Jangan salah beri makanan. Perlu diberikan susu supaya mereka akan bertumbuh. Ada yang jangan beri makanan keras, nanti dia akan mempunyai masalah pemakanannya. Saudara, memerlukan susu dan dia perlu diberikan susu untuk membesar. Saudara dikasihi Tuhan, tetapi dia perlu bertumbuh dewasa. Ada bayi dan ada dewasa rohani, kata Paulus. Dia harus bertumbuh, saudara. Yaitu anak kecil, dia harus menjadi dewasa rohani. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Nah, dari teks Ibrani ini, Paulus tidak berhenti di bab yang kelima. Dia meneruskan, Paulus meneruskan penjelasannya di Ibrani 6 ayat pertama hingga ketiga. Dikatakan seperti ini dalam Ibrani 6 ayat pertama hingga ketiga. Sebab itu, marilah kita tinggalkan. Dia berbicara, anak kecil yang sudah lama jadi orang Kristen, sepatutnya kalau diukur dari waktu, berapa lama Anda menjadi orang Kristen, sepatutnya menjadi pengajar, kata Paulus. Kepada mereka yang seperti itu, kata Paulus atau penulis Ibrani, dikatakan seperti ini. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi kita meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Saudara, rupanya seorang anak kecil perlu menerima ajaran-ajaran asas iman. Itu perlu. Itu adalah makanan susu, keselamatan, baptisan, penumpangan tangan, dan ajaran tentang penghukuman kekal, dan lain sebagainya menjadi dasar. Dan dalam kata yang lain, saudara, begini, apa yang saya ingin sampaikan kepada kita, bahwa ayat-ayat ini yang saya baca dari awal sampai kepada Ibrani, saudara kasih Tuhan, memperlihatkan kepada kita bahwa Paulus menjelaskan bahwa Kristen ini atau kekristenan ini bukanlah organisasi biasa, tetapi ini adalah organisme yang berbicara tentang hidup. Gereja adalah hidup, bukan organisasi yang mati. Kenapa, saudara? Karena jemaat yang dilayani itu secara lahiriahnya harus hidup. Dia akan bertumbuh dan membesar. Dia harus membesar secara nature-nya pada waktu dia lahir. Anak kita waktu lahir, dia harus membesar, saudara kasih Tuhan. Tumbuhan kalau dia ditanam, nature-nya dia harus membesar. Dia harus membesar, saudara kasih Tuhan. Itulah sebabnya gereja harus menjaga pertumbuhan jemaat itu, supaya dia tidak menjadi cacat. Menjaganya supaya tumbuh dengan sehat dan kuat. Dia supaya dia akan bertumbuh berdasarkan teman-teman pertumbuhannya itu, yaitu ke arah Kristus. Saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah bayi rohani dan perlu tumbuh, dijaga dengan rapi supaya bertumbuh dengan baik. Nah, saudara, itulah sebabnya gereja mempunyai peranan untuk memastikan
Jemaat yang dipercayakan untuk bertumbuh harus bertumbuh dengan sihat, tumbuh dengan baik sampai kepada kedewasaan seperti yang dikatakan kepada Paulus, sampai kepada Dia yaitu Kristus yang adalah kepala kita. Fokus pertumbuhan itu kepada Kristus, saudara kasih Tuhan. Saudara, kita sudah belajar sedikit daripada Paulus. Tujuan saya untuk ayat-ayat yang pertama ini adalah coba memberikan kepada kita dasar. Betulkah ada dasar Alkitab yang menjelaskan tentang tema Esa Misaba ini? Bolehkah kita? Adakah benar bahwa gereja mempunyai peranan untuk mendewasakan jemaat? Jawabannya ya. Sebab Paulus menjelaskan kepada kita bahwa orang Kristen mempunyai stages kerohaniannya, daripada anak kecil, bayi, dan in between di antaranya sampai kepada kedewasaan yang penuh di dalam Yesus Kristus. Amin. Apa kata Tuhan Yesus pula, saudara? Yesus, kalau kita melihat, saudara, dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus juga menegur dengan tegas tentang keperluan murid-muridnya untuk bertumbuh. Yesus menegur dengan tegas keperluan untuk bertumbuh. Mari kita lihat. Saya tidak akan ada banyak ayat, saya berikan beberapa saja. Kalau kita melihat dalam Matius bab yang 8 ayat 26. Matius 8 ayat 26, dia berkata seperti ini. Yaitu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dalam kata yang lain seperti ini, "Hei murid-murid, kamu sudah melihat saya. Kamu sudah mengetahui apa yang saya telah lakukan. Tapi sekarang, kenapa kamu masih kurang iman?" Dalam kata yang lain, sepatutnya kamu bertumbuh dalam iman. Amin. Yesus menegur mereka. Dalam kata yang lain, titik awal bersama dengan Yesus adalah dari titik percaya dan harus bertumbuh menjadi percaya. Tetapi saudara, Yesus melihat mereka berada di tengah-tengah, mereka kurang percaya. Gereja dalam tema Esa Misaba perlu menanggapi hal ini, yaitu mendewasakan jemaat supaya sampai kepada standar Tuhan Yesus, supaya mereka percaya. Amin. Matius 14 ayat 31. Dalam Matius 14 ayat 31, Yesus menegur dengan tegas juga, dikatakan seperti ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dalam kata yang lain, saudara, di sini dinyatakan bahwa ada yang bimbang. Kenapa kamu kurang percaya? Sepatutnya jemaat akan bertumbuh. Ini adalah apa yang saya ingin sampaikan kepada kita, dan perlu jemaat dilayani oleh gereja supaya bertumbuh. Matius 17 ayat 17, ini menarik. Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, kalau jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak ayat yang kita baca hari ini. Temanya sangat menarik. Jadi saya harus memberikan ayat yang banyak pada kita. Saya harap Anda bersama dengan saya di rumah. Amin. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Tegurannya amat keras dari Yesus. "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" kata Tuhan Yesus. Melihat ayat ini, bahwa dalam kata yang lain, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Jadi konteksnya adalah ada anak yang didoakan dan anak itu tidak sembuh, dan Yesus mereka bawa kepada Yesus dan Yesus datang dan dia begitu marah. Dalam kata yang lain, saudara kasih Tuhan, dari ayat ini dapat menyatakan bahwa ada anjakan dari tidak percaya, kurang percaya, dan akhirnya sepatutnya menjadi percaya. Dan itu dilihat daripada tindakan mereka melayani, saudara kasih Tuhan. Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lihat, maka mereka harus bertumbuh di dalam iman mereka. Dalam kata yang lain, saudara, dari contoh yang saya nyatakan ini, ianya dapat menjelaskan bahwa jemaat adalah hidup, dalam kata yang lain, harus tumbuh menjadi dewasa selaras dengan jangka masa dan tahun-tahun hidupnya sebagai orang Kristen. Paulus menyatakan bahwa ada pertumbuhan rohani. Yesus juga memberikan clue kepada kita bahwa murid-muridnya dan kita adalah murid-muridnya pada waktu ini harus bertumbuh dalam iman, dalam kepercayaan. Amin. Saudara,
yang saya maksudkan dalam pemberitaan daripada tema ini adalah benar, saudara, bahwa gereja harus berperanan seperti mana tema yang diberikan kepada kita. Bahwa gereja melihat bahwa ada keperluan untuk jemaat bertumbuh dalam iman, bertumbuh dewasa, dan gereja harus berperanan untuk membawa jemaat dalam proses pertumbuhan itu. Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, jika gereja mempunyai masalah rohani, dengar baik-baik, ia wajar. Kenapa? Sebab sejak zaman perjanjian baru ia sudah berlaku. Jika ada masalah pertumbuhan rohani maksud saya begini, jika ada gereja, jemaat yang nampaknya jemaatnya itu ada masalah pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, jangan susah hati. Sebab kenapa Paulus menulis seperti itu? Sebab memang sejak perjanjian baru ada masalah. Korintus ada masalah, Efesus ada masalah, Galatia ada masalah, dan banyak tempat yang lain yang ada masalah. Ya wajar, saudara. Tetapi ini yang menarik berita baiknya. Berita baiknya adalah Paulus tidak pasrah. Paulus tidak hanya ikut saja, jadilah seperti itu. Memang manusia ini ada masalah. Memang orang Kristen ini beginilah ini Kristen. Biar sajalah mereka hidup sebagai bayi rohani. Paulus tidak berhenti pada titik mengetahui bahwa ada masalah pertumbuhan rohani. Tetapi dia berinisiatif dan berdoa dan bertindak supaya membawa jemaat itu untuk bertumbuh dalam kerohaniannya, saudara kasih Tuhan. Paulus mau supaya jemaatnya bertumbuh. Demikian juga Yesus. Pada saat dia menegur dengan keras para muridnya, deep down in Jesus' heart, atau di dalam hati Yesus, dia berkata, "Hei murid-murid, bertumbuhlah dalam iman. Saya sudah mengajar kamu, saya sudah memperlihatkan kepada kamu bagaimana saya melayani. Dan sekarang sepatutnya tingkat kamu adalah seperti ini." Paulus tidak pernah berhenti. Dan inilah komitmen gereja, saudara kasih Tuhan, supaya kita akan membawa jemaat untuk bertumbuh dalam iman, dari baik ataupun daripada kurang percaya menjadi percaya penuh di dalam Yesus Kristus. Amin. Baik rohani menjadi barangkali kalau stages untuk dewasa, saudara, daripada bayi kepada remaja, kepada adult, kepada dewasa rohani. Saudara, ini menarik. Saudara, nah, apa maksud Paulus, saudara kasih Tuhan, tentang kedewasaan? So, kalau kita bercakap tentang gereja yang mendewasakan, apa yang dikatakan oleh tema ini tentang dewasa? Supaya kita tahu apa tingkat yang perlu kita bawa jemaat kita. So, dikatakan dewasa, apa maksudnya? Saudara, ini kita lihat, membaca ulang firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Kita melihat di 1 Korintus 3 ayat 1 ayat yang kedua. Dalam teks ini, saudara, 1 Korintus 3 1 ayat yang kedua tadi. Dalam teks ini, Paulus menjelaskan bahwa ada manusia duniawi. Dan ia berlawanan dengan manusia rohani ataupun dewasa dalam Kristus. Nah, dari pemerhatian saya, saudara, maklumat Paulus kepada jemaat adalah jemaat waktu dilayani, saudara, jemaat itu harus beralih daripada manusia duniawi di sebelah sini dan membesar, bertumbuh kepada manusia rohani. Konteksnya, saudara, adalah terjadi pertengkaran di kalangan jemaat dan pemimpin di Korintus. Dia bilang, saya golongan Apolos, golongan Petrus, golongan Paulus. Ada banyak terbahagi-bahagi menjadi golongan-golongan. Dan itu adalah tanda menurut Paulus bahwa jemaat Kristus masih bayi minum susu. Kenapa? Karena mereka tidak memahami maksud sempurna Allah, karena mereka tidak memahami perkara-perkara rohani. So, ada satu perkara rohani yang lebih besar berbanding daripada individu-individu tertentu. Masalahnya bukan karena individu-individu pelayan-pelayanan Tuhan, tetapi Paulus melihat mereka ini masih bayi rohani. Sebab itu, jikalau ada di antara Anda iri hati dan perselisihan, kata Paulus, bahkan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi, kata Paulus di ayat yang ketiga. Mereka berseteru
bertengkar satu dengan yang lain, bertikaian satu dengan yang lain, terpecah belah mengenai pelayanan-pelayanan. Sebab orang berkata seperti ini, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos. Ada yang berkata mungkin daripada golongan Petrus. Saudara, ini keadaan jemaat yang baik rohani. Jadi Paulus mau supaya mereka dewasa rohani, menjadi manusia rohani yang dapat melihat kerajaan kehendak Allah, yaitu kerajaan Allah yang sempurna dan memerlukan kematangan rohani. Maksud kedewasaan rohani di sini adalah menjadi manusia rohani yang dapat memahami perkara-perkara rohani dan maksud sempurna Allah dalam kerajaannya, yaitu mendapat ajaran-ajaran asas iman dan beralih kepada tingkat pengertian iman dan kerohanian mereka. Dan jemaat tidak hidup dikuasai oleh keduniawian yang tampak daripada tingkah laku mereka, seperti dikatakan Paulus dalam Roma bab yang ke-12. Berubah cara berpikir, tidak sama seperti dunia. Amin. Berubah pikiran dan tidak serupa dengan dunia, sehingga jemaat tidak hanya berputar dalam perdebatan yang sia-sia, pertengkaran yang mengganggu perjalanan kekristenan dan mengganggu pemberitaan Injil yang adalah Injil kerajaan Allah yang menjadi core business bagi gereja Tuhan. Dalam 1 Korintus 3:11 yang kita baca sebentar tadi, Paulus menyatakan bahwa ada Kristen kanak-kanak dan dewasa. Dalam kata yang lain, maksud Paulus adalah begini. Paulus menjelaskan bahwa maksud dewasa di sini adalah mempunyai pikiran dan perasaan yang matang. Dengan itu dia tidak berkata-kata seperti kanak-kanak lagi, tetapi sebagai orang dewasa. Orang dewasa yang mempunyai pengertian dan pemahaman. Akibatnya dia mempunyai kata-kata yang benar dan baik. Apalagi maksud Paulus, saudara, tentang kedewasaan? Apa tingkat kedewasaan? Apa maksudnya tentang tingkat kedewasaan itu? Dalam Efesus bab yang ke-4 13-15 yang kita baca sebentar tadi, Efesus 4 13-15, Paulus menjelaskan bahwa ada tingkat-tingkat pertumbuhan rohani. Pertumbuhan itu dapat dilihat daripada kualitinya apabila berhadapan dengan pencobaan maupun ajaran-ajaran sesat. Di dunia ini banyak ajaran sesat, saudara kasih Tuhan. Banyak pencobaan dan ajaran sesat yang mengumbang-ambingkan iman kita. Nah, Paulus berkata, anak-anak bertibai rohani itu diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dunia. Manakala saudara, kedewasaan penuh yang dikatakan oleh Paulus yang harus dicapai oleh jemaat Tuhan adalah jemaat yang berkualiti, jemaat yang berakar dalam Yesus Kristus dan membangun hidupnya di dalam Yesus Kristus. Ini disentuh dalam Kolose. Dengan menerima kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya, teguh berpegang kepada kebenaran sehingga tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Ini yang dikatakan oleh Paulus tentang kedewasaan yang memerlukan peranan nabi, guru, rasul, penginjil dan gembala sebagai satu tim untuk saling memperlengkapi dalam memuridkan jemaat. Saudara, apakah yang dimaksudkan Paulus tentang kedewasaan dalam Efesus ini? Tidak diombang-ambingkan lagi oleh angin pengajaran, karena dia berakar dalam Kristus, membangun hidup dalam Yesus Kristus, menerima kebenaran seutuhnya, sehingga walau ada cabaran datang, ajaran sesat datang, dia tetap kuat, dilihat daripada kualiti imannya, saudara. Manakala dalam Ibrani 5 ayat 12-13 tadi, penulis Ibrani ataupun Paulus, walaupun tidak disebut siapa penulisnya, tapi saya percaya Paulus menulisnya, menyinggung bahwa ada jemaat yang digelar sebagai baik. Menurut Paulus, saudara, setelah sekian lama menjadi Kristen, sepatutnya mereka sudah menjadi guru atau menjadi pengajar. Dalam kata yang lain, ada baik. Dan apa yang dimaksudkan oleh Paulus tentang kedewasaan dalam konteks ini? Dalam Ibrani, kedewasaan berarti menguasai kebenaran, dan tingkat kedewasaan itu adalah sampai dia dapat menjadi pengajar. Jadi kita sudah melihat, ada yang dapat melihat kerangka besar tentang kerajaan Allah, maksud sempurna Allah, supaya tidak ada pertengkaran dan lain sebagainya, harus dewasa. Ada yang dikatakan sebagai saudara tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Mereka bukan pikirannya bukan kanak-kanak. Itu adalah kata-kata dewasa rohani yang dikatakan oleh Paulus.
Dan sepatutnya bukan setakat pengikut terus makanan susu terus, sepatutnya tingkat menjadi pengajar. Ini maksudnya kedewasaan yang dikatakan oleh Paulus. Urutan daripada ayat di atas itu saudara, penulis Ibrani mengatakan bahwa bayi atau yang belum dewasa telah menerima ajaran-ajaran asas, sudah menerima ajaran-ajaran asas, dan hanya hidup dalam ajaran-ajaran asas iman Kristen saja. Ini bayi rohani. Bagaimana kita tahu saudara? Ia disinggung oleh Paulus dalam ayat seterusnya, yaitu dalam Ibrani 6 ayat pertama hingga ketiga. Dikatakan seperti ini, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama daripada ajaran tentang Kristus, yaitu mereka hanya hidup dalam asas, beralih kepada perkembangan yang penuh, sepatutnya penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan. Ini ajaran asas. Pertobatan, kalau kita harus breakthrough dalam pertobatan, saya sudah diselamatkan kah ini, ataupun yakin keselamatan kah, itu ajaran asas. Jangan lagi kita meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah, untuk percaya kepada Allah. Allah adakah, tidak adakah, itu ajaran asas, saudara kasih Tuhan. Yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan. Dikatakan di sini pelbagai baptisan. Pelbagai baptisan itu apa? Lebih daripada satu baptisan, saudara kasih Tuhan. Pelbagai baptisan. Ini pertengkaran tentang pelbagai baptisan, saudara. Dan baptisan itu adalah ajaran-ajaran asas. Penumpangan tangan, saudara. Penumpangan tangan boleh berarti, saudara, untuk menetapkan orang yang melayani Tuhan, memutus mereka, meneguhkan mereka dalam pelayanan, ataupun penumpangan tangan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Kebangkitan orang mati. Tentang orang mati, kalau ada orang mati, saudara kasih Tuhan, kita akan beritakan mereka Yesus bangkit. Itu ajaran asas, dan kita akan terus bangkit. Dan hukuman kekal. Ini tentang eskatologi, hukuman kekal. Ini adalah ajaran asas. Dan saudara, dalam kata yang lain, orang bayi rohani ini sepatutnya sudah menerima ajaran asas. Tetapi itu tidak cukup, kata Paulus. Dewasa sepatutnya sudah menerima ajaran-ajaran asas, dan seterusnya dipenuhi dengan kebenaran tentang Yesus Kristus, sehingga tidak pernah diombang-ambingkan lagi oleh angin pengajaran sesat. Dan ayat yang seterusnya dalam Ibrani ini berkata, jangan lagi kamu murtad, dan tidak akan murtad meninggalkan iman. Keselamatan tidak akan hilang. Kenapa? Karena keselamatan itu pemberian Allah. Tetapi murtad itu ditulis di sini, jangan kamu murtad, melepaskan iman percaya kita. Sementara itu, jika kita melihat perkataan Yesus, yaitu tegurannya seperti ini. Yesus berkata juga, saudara kasih Tuhan, dalam Matius 17 ayat 17, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari, kata Yesus. Dalam kata yang lain sederhana, Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya yang telah menerima ajaran-ajarannya dalam bentuk perkataan dan demonstrasi pelayanan seperti mendoakan, menyembuhkan, dan mengusir roh jahat, Yesus mau supaya murid-muridnya dapat mengaplikasikan apa yang mereka telah terima, apa yang telah mereka terima dari Yesus, lihat dari Yesus, apa yang diajar oleh Yesus. Yesus mau supaya mereka dapat mengaplikasikannya dalam pelayanan. Tidak sekedar telah menerima ajaran melalui melihat, lalu yang menjadi semacam pengetahuan yang membanggakan pemikiran, memenuhi pikiran, tapi Yesus mau supaya apa yang mereka telah terima menjadi pengalaman iman atau rohaninya, sehingga iman mereka itu menjadi iman yang praktikal. Saudara kasih Tuhan, saudara-saudari dikasihi Tuhan, saya sudah menjelaskan kepada kita panjang lebar tentang dalam sudut pandang saya, tema SIB Sabat perlu untuk mendewasakan, karena ini adalah keperluan seperti kata firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari tema SIB Sabat, dengan melihat tulisan Paulus dan sedikit penyataan teguran Yesus kepada murid-muridnya, maka gereja dicabar untuk serius dalam hal mendewasakan jemaat yang telah diberikan Tuhan Yesus untuk digembalain dan dimuridkan, saudara. Kita harus perhatikan dengan saksama bahwa pertumbuhan rohani jemaat sangat bergantung kepada gereja. Gereja dipertanggungjawabkan untuk mengurus proses pertumbuhan jemaat waktu dipercayakan kepada kita. Dan ini menunjukkan bahwa bisnis utama gereja adalah
menjangkau, memuridkan, dalam kata yang lain mendewasakan dan mengutus mereka untuk melayani. Kegagalan gereja untuk mengurus proses ini akan membuatkan gereja akan dipenuhi dengan baik-baik. Perhatikan, jika ada banyak baik di dalam gereja kita, apa yang akan berlaku dalam ibadah kita? Apa yang berlaku dalam jemaat kita? Dalam masa yang sama, ia merupakan caparan kepada jemaat, saudara. Kalau jemaat ingin bertumbuh, ini merupakan satu caparan. Tema ini mencabar jemaat supaya untuk rela melalui proses yang ditentukan oleh gereja berdasarkan konteks gereja lokal. Dalam kata yang lain, pada waktu gereja lokal ini respon akan tema Yesaya bisa berkata, muridkan mereka, dewasakan jemaat. Lalu dalam masa yang sama jemaat juga harus mengambil peranannya, rela untuk berjalan dalam proses pendewasaan rohani itu. Amin. Dia harus berjalan bersama-sama. Gereja lokal ditentukan untuk menjadi pusat pertumbuhan iman, dan dalam masa yang sama jemaat perlu tertanam dalam gereja lokal dan menjiwai proses pendewasaan itu supaya kita boleh mengalir, bergerak bersama-sama. Saudara, bagaimanakah kita dapat menyesuaikan proses pemuridan ini dalam gereja kita dengan perkembangan semasa dunia masa kini? Inilah caparan dunia. Waktu tema ini ditulis, gereja yang mendewasakan, keadaan dunia masih stable, ibadah dan proses pelayanan masih berjalan dengan baik. Tapi hari ini dia sudah berubah. Ada norma baru yang perlu kita ikuti. Jadi ini adalah cabaran gereja untuk berdoa dan berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan bagaimana kita melaksanakannya. Soalannya sekarang adalah, adakah gereja-gereja sedar akan perkara ini? Adakah program gereja memacu kepada pertumbuhan rohani seperti yang diharapkan? Adakah jemaat sedar akan keperluan ini untuk dirinya sendiri, imannya sendiri? Dan soalannya yang lain adalah, bagaimana gereja dapat menyesuaikan pelayanan pendewasaan rohani dalam norma baru sekarang ini? Saudara, saya telah memberikan dasar daripada tema ini, suatu pembelajaran pengajaran sederhana untuk kita. Minggu hadapan, mungkin hari Rabu atau hari Jumat atau kebaktian seperti ini, saya akan sambung lagi topik ini untuk berbicara kepada kita bagaimana pertumbuhan rohani dapat dijalankan bersama-sama. Paulus menulis kepada kita supaya kita sadar bahwa kita harus bertumbuh. Yesus menegur dengan keras dan menyatakan jemaat perlu bertumbuh. Amin. Saudara, saya akhiri dengan ini. Kenapa saya sampaikan ini pada jemaat? Very simple. Dalam COVID-19 ini, jangan kita lupa akan tanggung jawab bersama untuk bertumbuh dalam iman dan kerohanian kita. Amin. Kenapa saya sampaikan ini kepada jemaat? Karena untuk berhadapan dengan dunia, kita memerlukan kedewasaan rohani. Saat-saat seperti inilah kita mau supaya kita bertumbuh ke arah kedewasaan penuh dalam Yesus Kristus. Amin. Kenapa saya sampaikan ini kepada kita hari ini? Saya mau supaya kita melakukan pelayanan bersama-sama. Pelayanan yang dilaksanakan adalah proses pendewasaan, dan yang memerlukan saudara-saudari untuk terlibat dan masuk dalam pergerakan ini. Ini yang saya lihat dari Yesus dalam teguran kerasnya kepada murid-muridnya, dan juga teguran dan pernyataan Paulus kepada jemaat. Ia memerlukan peranan gereja dan kesediaan jemaat untuk memuridkan dan dimuridkan. Hari ini saudara kasih Tuhan, saya berbicara sedikit berbeza untuk semua, sebab saya mau kita mengalir bersama dalam satu pergerakan pertumbuhan rohani dalam gereja kita. Amin. Mari kita tunduk kepala bersama-sama dan kita akan berdoa. Mari kita respon firman Tuhan hari ini. Respons yang saya mau adalah sederhana. Saya mau bertumbuh dalam iman saya. Saya mau mengalir dalam proses pertumbuhan rohani. Amin. Saya mencapar jemaat. Dan jika ada pemimpin gereja yang melihat saya berkata-kata di tempat ini, mari kita ambil tema Yesaya Sabah ini menjadi core business kita sebagai pemimpin gereja. Dan mari bergerak bersama ke hadapan. Amin. Untuk memberikan mendewasakan jemaat kita.
Pada waktu kita mempersoalkan kenapa ada masalah-masalah keuangan lain sebagainya dan banyak lagi, mari kita kembali kepada core business kita. Mari kita muridkan jemaat kita. Pemuridan, pendewasaan banyak memberikan penyelesaian kepada kita. Amin. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Mari kita respon akan firman Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai untuk memulakan satu seri yang baru daripada tema yang saya bisa pakai, yaitu gereja yang mendewasa. I have been laying the foundation untuk ini berdasarkan surat Paulus, pernyataan Paulus, dan sedikit daripada Yesus. Tapi saya berdoa supaya ini bukan menjadi sekedar pengetahuan kami, tapi ini menjadi nadi kami. Itu kami mau supaya bertumbuh dan kami tumbuh besar dalam Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, saya berdoa supaya setiap jemaat yang respon akan firman Tuhan dan mau tumbuh, bergerak dalam proses pertumbuhan rohani, saya berdoa dalam nama Yesus, semua halangan yang membuatkan mereka tidak bergerak, bertumbuh, mereka berputar dalam satu sfera dalam kerohanian mereka tanpa berjalan dalam garis lurus mencapai kedewasaan penuh, saya doakan semua halangan dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Dan bangkitlah hai jiwamu, bangkitlah hai rohmu, biarlah engkau kuat dan engkau bergerak dalam disiplin rohani yang ringan, yang baik yang engkau laksanakan. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja dan Penyelamat kami berdoa dan mengucap syukur semuanya, dan semua jemaat yang menerima berkat firman Tuhan, kita katakan sama-sama amin. Puji Tuhan saudara. Terima kasih untuk perhatian Anda telah menjadi pendengar yang baik. Semasa saya memberitakan firman Tuhan di tempat ini pun, saya merasa bahwa Anda sedang menyerap firman itu sampai kepada Anda, dan saya merasanya dalam roh saya. Saudara, kita akan masuk ke dalam ibadah yang seterusnya, yaitu memberi uang persembahan. Mari kita bersedia untuk berdoa untuk pemberian uang persembahan kita. Di dalam ruangan komen yang ada di screen Anda akan diberitahukan sekali lagi nomor account gereja kita. Oke, saya akan minta Anda semua bersabar. Jika Anda akan diberitahu di screen di ruangan komen, yaitu mungkin Cip, Mion ataupun Celestina akan keluarkan kepada kita hari ini. Sila catat nomor itu, seperti mana yang biasa kita lakukan. Kita akan memberi uang persembahan dan uang persepuluhan kita ke perbendaharaan Tuhan dengan cara online, transfer online. So mari saya berikan masa kepada kita untuk bersedia. Mari kita duduk kepala bersama dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang tahu, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Bapa, Engkau adalah sumber, dan segala pemberian yang baik dan sempurna datang daripada Bapa di surga, Allah Maha Kuasa. Dan terima kasih kalau kami hidup sampai pada waktu ini dalam keadaan yang baik, masih dibekalkan dengan makanan dan kecukupan. Ini karena anugerah. Dan terima kasih untuk kasih setiamu. Lebih daripada itu, kami bersyukur karena hidup kami dilepaskan daripada kuasa kegelapan dan dimasuk ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih, Yesus Kristus, oleh penebusan, oleh darah Yesus Kristus. Dengan ini kami merasa amat bersyukur atas apa kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, kami hanya ingin melepaskan sesuatu yang berharga kepada-Mu pada hari ini, yaitu kasih kami sebagai ucapan syukur kami dan sembah kami kepada-Mu.
Kami memberi untuk kemuliaan nama-Mu sendiri, nama-Mu dipermuliakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, beri yang terbaik, jadi yang terbaik untuk kemuliaan Allah Bapa kita di surga. Dan semua jemaat yang siap memberi, mari kita katakan sama-sama, Amin. selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita. Yesus Kristus itu sendiri dan hidupmu pasti akan berhasil. Dan itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dan damai dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang dan sampai kita bertemu pada kesempatan masa depan. Semua jemaat yang menerima berkat ini, mari katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Live Kids akan memberikan pengumuman yang tersendiri dalam ruangan komen ataupun dalam grup kita. So, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dan jumpa pada kebaktian live streaming online pada masa depan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Puji Tuhan.